Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatisam Official. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras masyaallah, kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish, teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Wis mantap, is the best. Kaisam mau tutup kasus boneka Labubu yang dicuri di japitan boneka ya. Mesin claw itu loh, yang japit boneka itu, masukin koin $5 gitu kan, terus ngejapit. Nah apalagi sekarang boneka Labubu ini lagi in ya, in the hoy. Kamu tahu nggak boneka Labubu nih? Kalau misalkan kalian nggak tahu nih, ini lagi ngetren ini ya cuy ya. Harga aslinya ini sekitar, kalau tergantung made in mana ya cuy ya. Kalau made in Jepang itu kan sekitar harga ada yang $300, $500 ya kan. Tapi boneka yang diambil dari mesin capit ini setelah KSM search ya, made in Jepang aja ini harganya $200 cuy. Kalian masih ingat gak nih kasus mbaknya ya kan? Mbaknya ini karena sering libur sendiri gitu kan, suntuk, dan dia ini kecanduan main jepit boneka kayak gitu. Beli mesinnya aja mbak di Indonesia itu 3 juta, kalian puas gitu, cepat cepit gitu kan. Nah itu banyak ya cuy ya, memang kecanduan nih kalau misalkan orang yang ambisius. Itu ciri-ciri kan orang yang ambisius kayak gitu. Ngejapit satu, kalau kita kan ya udahlah, eman duitnya ya udah habis $20 gitu kan, cepet banget, 4 kali jepitan nggak dapet gitu kan. Kenapa nggak beli bonekanya aja ya nggak sih? Tapi sensasinya itu yang kita tuju, bener nggak sih? Sama aja kecanduan judi ya kan, ini judi nih. Ini banyak nih ya, apa jepit-jepit boneka di sini tuh, karena memang bener orang-orang tuh pada seneng-seneng anime-anime kayak gitu ya cuy ya, boneka-boneka kayak gitu cuy. Kira-kira kalian ada itu nggak? Kalau kayak Tisam tuh kolektornya, kolektor mobil-mobilan itu loh cuy. Apa namanya, toys yang kecil-kecil yang di 7-Eleven itu, yang ada tank-tank, ada mobil bis apa ya, Kaisam koleksi itu. Nah tapi kalau misalkan untuk boneka-boneka kayak gini, biasanya Kaisam tuh yang dicangkolin di tas gitu kan. Nah masih ingat nggak kasusnya? Di tanggal 23 Maret mbaknya ini mengambil boneka Labubu setelah menghabiskan $500 main jepit boneka di Hanghao ya. Nah di situ cuy. Nah saat mbaknya ini sudah habis dan udah kesel cuy, ngelihat boneka Labubu yang mau jatuh, mbaknya ini nyelodokin tangan dan diambillah itu boneka Labubu warna kuning pada waktu itu. Aman cuy, dibawalah pulang nih Labubu sama mbaknya. Terus udah kayak gitu, di tanggal 2-nya dia itu datang lagi cuy, setelah ngambil boneka Labubu. Harusnya kan ya nggak usah datang lagi gitu kan ya. Pas datang lagi, si pemilik apa namanya jepit bonekanya ini mantau CCTV dan memperhatikan ternyata mbaknya ini yang mengambil Labubunya di minggu lalu. Akhirnya saat melihat mbaknya di situ, si petugasnya ini langsung poking polisi. Polisi datang 5 menit ngintilin mbaknya dan sampai di JHC itu ditangkap. Ya kan? Akhirnya dibawa ke kantor polisi dan dijaminkan $200. Ditangkap jam 11. Setelah itu dibawa ke rumah majikannya. Majikannya untungnya nggak ada pada waktu libur itu, dan ditemukan Labubu itu di kamarnya cuy. Jadi barang bukti ini disita polisi ya. Untungnya masih ada gitu kan. Akhirnya mbaknya diangkut lagi ke polisi di jam 6:30 malam. Ini dibebaskan dengan jaminan 200. Mbaknya disuruh datang lagi di tanggal 3 April untuk apa namanya laporan ya cuy ya. Nah masa penyelidikan ya, mbaknya panik dan bingung serta wah udah siap-siap, kayaknya saya mau dijokam Kaisam, udah nggak apa-apa. Padahal mbaknya ini belum bekerja sampai finish kontrak ya, tapi sudah melewati data ya. Data lebih 11 bulan gitu kan. Dia ini bentar lagi finish lah, masih beberapa bulan lagi gitu kan. Dia udah ngirim wangsit nih sama Kaisam. Kaisam nanti kalau di sel prodeo tolong hubungi keluarga saya ini, emak saya ini, bapak saya. Tapi saya nggak kasih tahu majikan saya Kaisam. Saya bismillah aja Kaisam. Kalau tiba-tiba saya ditangkap nanti di sel prodeo, tolong hubungi orang-orang terdekat saya Kaisam. Oke. Positive thinking aja, udah di titik pasrah gitu sih, barang bukti ketangkap gitu kan. CCTV ada ya nggak sih, 2 barang bukti udah menjerat dia sebagai tersangka nih kalau si pemilik apa namanya jepit boneka ini mengkasuskan, dan ternyata bener dikasusin cuy. Akhirnya cuy, tadi kan disuruh tanggal 2 atau 3 gitu laporan ya di bulan April. Akhirnya telepon polisi ini berdering nih ke mbaknya. Akhirnya diundur tanggal 23 April cuy.
Wah, masih lama ya. Jadi kan kayak Tisam nggak woro-woro ke kalian. Ternyata cuy, di tengah perjalanan kemarin di tanggal 13 April ada telepon lagi masuk kalau dipercepat tanggal 13 April itu mbaknya disuruh ke kantor polisi. Akhirnya mbaknya pergi nih ke kantor polisi cuy. Di sana ketemu sama penerjemah, di mana penerjemah ini berhadapan-hadapan dan si ID ya menyatakan bahwa apakah benar di jam itu kamu ada di sana, ya kan? Kata polisinya, kata penerjemahnya, kamu jawab aja tidak menjawab. Saya tidak mau menjawab. Dikasih tahu cuy sama penerjemahnya ya. Mungkin kasihan juga ya melihat mbaknya. Mbaknya ini memang diinterogasi ya di BAP dan lain-lain gitu kan. Kata pemilik jepitan boneka Labubu ini harganya 1.600. Langsung dong protes pekerja migrannya. Nggak semahal itu bu, itu $200 bu. Akhirnya ditunjukin lah ya cuy ya, kayak gitu. Akhirnya si polisinya ini konfirm ke penjual bonekanya. Ini juga nggak masuk akal juga kalau mau menjarain kita gitu kan. Diskriminasi banget gitu kan, mentang-mentang kita domestic helper gitu. Makanya kalian tuh jangan panjang tangan. Kalian mampu beli boneka gitu, kenapa? Setan itu membisikin, ayo diambil lah bubunya. Akhirnya si polisi ini mengatakan kepada mbaknya ya kan, dijawab tuh pertanyaan ya, beberapa pertanyaan di tanggal 13 April itu. Katanya cuy, ditutup kasusnya. Alhamdulillah nggak sampai persidangan ini mbaknya. Ini karena apa? Karena barang buktinya kembali cuy. Coba kalau barang buktinya dijual lagi, nah ini beda cerita ya. Makanya kenapa money laundry pun sama. Kalau uangnya itu bisa dibekukan dan belum diambil sama penjahatnya, kemungkinan kalian itu akan di close case, money laundry itu akan dimaafkan karena duitnya kembali kepada yang melaporkan. Nah begitu ya. Jadi kalau barang bukti ini kembali, kemungkinan damai itu ada. Tapi kalau misalkan duitnya money laundry ini kebawa sama penjahatnya, ya kamu masuk sel prodeo. Nah kayak gitu aja. Nah mbaknya ini Labubunya kan kembali ya, otomatis polisi juga mengatakan kepada pihak tokonya, ya udahlah kasihan lah dia juga kerja di sini kan, maafkan saja. Dia juga sudah habis tuh di tokomu sampai $500, $600 gitu kan. Toh Labubumu juga kembali kan. Akhirnya cuy di close case cuy. Alhamdulillah ya, mbaknya masih beruntung. Terus si mbaknya ini ngomong sama polisinya, terus saya gimana? Udah katanya selesai kasusmu. Nanti kamu tunggu panggilan, saya kembalikan jaminan kamu. Wes, mantap, is the best. Masih ditolong mbak, masih selamat kamu ya. Ya kan? Akhirnya dipanggil dan dikembalikan jaminannya, akhirnya kasusnya ditutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kata mbaknya buat teman-teman kayak Tisam yang mendoakan dan mengikuti kasusnya sampai clear. Mbaknya hari ini baru konfirmasi sama Kak Isam nanti visa kerja saya gimana? Boleh cari majikan lagi karena kasusnya ditutup. Tapi kalau misalkan kalian sudah pernah ada laporan seperti ini, jangan melakukan pelanggaran sekecil apapun itu lagi, termasuk nyebrang lampu merah ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah dimaafkan sama polisi nih atas case pertama, jangan sampai kalian melakukan pelanggaran lagi. Itu aja pesan kayak Tisam. Kalau kalian melanggar lagi, di end. Untungnya masih diselamatkan sampai penutupan kasusnya. Majikan yang nggak tahu. Ini saking dia panik gitu kan ya. Mengambil itu antara sadar dan tidak sadar gitu kan. Ya ini kecanduan judi itu ya memang kayak gitu ya cuy ya. Jadi buat kalian hati-hati ya di luar sana. Nah ya, sewajarnya aja lah main jepitan boneka. Jangan sampai kita itu dikontrol oleh hawa nafsu gitu kan. Kadang kan kita jepit, orang mereka tuh udah ngatur gitu cuy. Supaya japitannya itu nggak terlalu kentalek gitu kan. Merekanya juga pintar ya kan. Boneka ini berapa targetnya? Oh harganya $200 yang ori ya kan, untuk menarik perhatian. $200 nih kira-kira nyemplungin berapa koin nih orang itu untuk mengambil satu boneka. Mereka juga kan taktik bisnis, kita aja yang mau dibohong-bohongin ya. Kira-kira ada nggak sih yang kecanduan mesin jepit boneka ini? Ya udah itu aja mungkin sharing Kak Isam untuk menutup kasus pencurian Labubu di mesin jepit ya. Semoga ini menjadikan pembelajaran untuk kita. Mbaknya masih selamat, alhamdulillahirobbilalamin, tapi belum tentu kamu. Oke? See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.